Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gukrasiaan selaku dosen untuk mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya Cimadiatul Laili dengan nomor NIM 25020102091 akan mempresentasikan terkait dengan hasil pengerjaan tugas yang membahas terkait pasar uang dan sistem keuangan non-bank. Nah, yang mana ini merupakan materi untuk sesi 2 dan juga sesi 9. Nah, yang pertama terkait dengan pasar uang. Pasar uang ini merupakan tempat pertemuan abstrak antara pemilik dana jangka pendek dan juga calon pemakai dana, baik secara langsung maupun melalui perantara. Nah, dana jangka pendek sendiri ini merupakan dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan jangka waktu satu hari sampai dengan 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di pasar uang. Nah, dalam pasar uang sendiri, falas atau valuta asing ini diperlukan untuk membayar terkait dengan kegiatan ekspor impor dan juga utang luar negeri. Nah, di sini ada fungsi dan tujuan dari pasar uang. Untuk fungsi dari pasar uang yang pertama itu adalah perantara perdagangan surat berharga jangka pendek, kemudian surat pembiayaan bagi perusahaan untuk investasi, penghimpunan dana berupa surat berharga jangka pendek, dan perantara investor luar negeri menyalurkan kredit jangka pendek ke perusahaan di Indonesia. Sedangkan untuk tujuannya itu tergantung dari pihaknya, apakah dari pihak membutuhkan dana atau yang menanamkan dana. Untuk yang membutuhkan dana, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan jangka pendek, kebutuhan likuiditas, kebutuhan modal kerja, dan juga mengatasi kalah clearing. Kemudian untuk yang menanamkan dana, tujuannya adalah memperoleh penghasilan dari bunga, kemudian membantu pihak yang kesulitan keuangan dan juga spekulasi. Untuk instrumen pasar uang di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia, yang mana instrumen utang Bank Indonesia atau pemerintah dengan jatuh tempo kurang dari sama dengan 1 tahun. Kemudian ada surat berharga pasar uang, yang mana ini adalah surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan secara diskonto. Kemudian ada sertifikat deposito, yang mana deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Kemudian ada commercial paper, promes tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian ada call money, yaitu pinjam meminjam dana antar bank untuk jangka waktu pendek. Kemudian yang keenam ada repurchase agreement dan juga bankers acceptance. Nah, untuk repurchase agreement ini adalah jual beli surat berharga dengan janji beli kembali. Kemudian untuk acceptance itu terkait dengan kredit ekspor impor. Nah, untuk peserta dan juga pelaku di pasar uang, sebagaimana tertampil, di mana peserta misalkan ada perusahaan besar, lembaga pemerintah, individu, dan juga lembaga keuangan. Untuk pelakunya sebagaimana tersaji. Kemudian untuk indikator pasar uang itu ada suku bunga pasar uangnya, ada volume transaksi, kemudian ada Jakarta Interbank Offered, kemudian ada suku bunga deposito, nilai tukar, suku bunga kredit, inflasi, indeks harga konsumen, dan juga sertifikat Bank Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Untuk perannya sendiri, yang pertama nih, meningkatkan produktivitas barang atau jasa dunia usaha, kemudian memperlancar distribusi barang, dan juga mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Untuk jenis LKBP sendiri ada 8, ada perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, pasar modal, ajak piutang, modal ventura, pegadaian, dan leasing. Untuk selanjutnya adalah reksadana, yaitu wadah atau pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi melalui pembelian penyertaan. Nah, dana ini dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio saham, obligasi, pasar uang, atau efek lainnya. Kekayaan dari reksadana ini disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi. Nah, untuk reksadana ini sebenarnya ada beberapa bentuk ya, ada PT Reksadana dan juga KIK. Untuk PT Reksadana sendiri ini bersifat terbatas sama seperti perusahaan lain, namun bergerak di pengelolaan portofolio investasi. Kemudian untuk kontrak investasi kolektif, ini adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan. Nah, apa bedanya bank dan lembaga keuangan non-bank? Untuk bank sendiri ini adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sedangkan untuk non-bank ini kegiatannya lebih diarahkan kepada penyaluran dana saja. Sebenarnya untuk produknya yang tertampil misalnya untuk bank itu ada giro, tabungan, deposito, dan lainnya. Untuk non-bank ada pasar uang, pasar modal, asuransi, dan sebagainya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.